langsung aja. Silakan mulai nyalanya. Pak Alex, selamat datang di studio Gestur. Oke, Pak Dian, assalamualaikum. Bro, ketemu lagi bro. Sehat-sehat. Bagus. Ketegangan di Timur Tengah kembali mendidih di masa gencatan senjata yang diperpanjang. Ini bukan lagi sekedar adu kekuatan militer, tapi permainan catur geopolitik tingkat tinggi. Iran kini menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata utama, jalur vital energi dunia yang bisa dikunci kapan saja. Di sisi lain, Donald Trump memerintahkan blokade penuh, mengisyaratkan bahwa tekanan tidak akan berhenti. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Apakah ini strategi terukur atau justru awal dari eskalasi yang tak dapat dikendalikan? Jadi ini kita bukan sekedar ingin berbicara soal perang terbuka, tetapi permainan catur geopolitik yang terjadi saat ini. Bagaimana Anda menggambarkan strategi Iran dan Amerika Serikat hari ini? Ya, saya melihat metafor permainan catur itu cukup tepat ya dipakai karena ini kan adu strategi antara dua negara yang masing-masing punya kekuatan. Oke, saya bicara dulu dari sudut pandang Iran ya. Nah, saya kira Iran sampai saat ini berhasil memperluas arena konflik ini dari sekedar pertarungan militer, juga pertarungan ke ekonomi, pertarungan psikologis ya, Cywar. politik ya, sehingga konfliknya itu bertambah luas, tambah kompleks, dan sedikit merepotkan Amerika Serikat. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat gelagat dari Trump itu ingin konflik ini cepat selesai. Sepertinya dia tergesa-gesa, dia sangat terbeban dengan konflik ini ya, beban ekonomi, beban tekanan dalam negeri, beban tekanan dari negara-negara sekutu, ya. Dan itu sebetulnya saya kira saya baca itu bagian dari strategi Iran untuk membuat perang ini tidak hanya perang di medan tempur senjata ya, tapi juga perang ekonomi, ya kan? Karena kalau ekonomi global itu merosot ya dalam indikator inflasi ya, kenaikan energi, gas di dalam Amerika Serikat sendiri sudah naik kan, itu adalah pukulan bagi Amerika Serikat. Nah, begitulah cara Iran memukul musuhnya. Ya, sampai saat ini saya pikir itu cukup efektif. Makanya Amerika Serikat itu selalu punya kecenderungan, kita baca dalam konflik perang ini sejak tanggal 28 itu, selalu ingin cepat selesai. Tetapi itu belum terlihat bahwa tujuan politik dia tercapai. Nah, jadi dalam hubungan internasional itu, militer itu alat untuk mencapai tujuan politik. Sekarang Anda bertanya, apa tujuan politik Amerika? Ya, tujuan politik dia tadinya ya, regime change. Tapi itu kan mustahil, tidak bisa. Anda tidak bisa mengubah satu rejim itu dari luar, dari jauh ya. Harus datang dari dalam. So, tujuan itu belum tercapai. Tujuan yang kedua adalah menghentikan pengayaan uranium untuk tujuan militer. Itu tujuan yang ingin dicapai oleh Trump. Tapi itu juga belum jelas sampai saat ini apakah dia bisa menyelesaikan atau mencapai tujuan politik itu dengan segala military might, kekuatan militer yang dia punya. Sehingga saat ini betul-betul konflik ini dilanda oleh ketidakpastian ya. Apakah tujuan politik Amerika itu tercapai dan sampai kapan Amerika akan bertahan dengan blokade di Selat Hormuz itu masih penuh dengan ketidakpastian. Oke, jadi bukan hanya soal perang militer tapi juga adu strategi di sini. Adu strategi, sehingga tadi metafor main catur itu bisa tepat. Baik, Pak Dian, Iran cukup merepotkan Amerika Serikat, terbukti dari Selat Hormuz yang bukan lagi hanya diandalkan sebagai jalur ekonomi internasional tetapi juga menjadi alat tekan. Boleh saya kembali ke permainan catur. Siap. Karena saya juga pemerhati catur. Kalau dalam catur itu yang
buah hitam itu cenderung bertahan. Buat saya itu tepat sekali metafornya Catur itu. Iran pemegang buah hitam. Buah putih selalu agresif. Itulah cerminan Amerika. Semua mulai dari Amerika kan. Tapi buat saya begini, pemain catur siapapun pemegang buah putih atau hitam, itu kan punya strategi, punya taktik. Nah sekarang ternyata taktik agresifnya Amerika dan Israel ternyata tidak mampu menembus, jangan bicara fisik militer ya, karena dia bisa menyerang bom ke Teheran. Tapi secara permainan taktis strategi, Amerika ternyata tidak bisa menembus Iran. Iran pertahanannya kuat, bahkan bisa menyerang balik. Dalam catur itu sesuatu yang luar biasa, sebagai pemegang buah hitam. Tapi ya buat saya begini, singkatnya dalam kaitan catur, bahwa namanya buah hitam, biasanya strateginya itu banyak jebakannya. Nah kelihatannya Amerika mulai satu persatu masuk ke jebakan Iran. Tadi pertanyaannya ke Selat Hormuz. Itulah jebakannya, antara lain jebakannya Iran terhadap Amerika. Responnya dari Responnya Amerika. Seperti itu. Kenapa? Siapa yang menyangka bahwa Iran yang katanya tidak diduga ya, perang pertama perang udara bisa bertahan. Amerika konsolidasi dengan mengusulkan ceasefire. Itu taktiknya Amerika. Berganti mau menyerang dengan cara laut. Dengan menyerang langsung. Ternyata tidak mampu. Flotilanya, armadanya tidak mampu didatangkan dari tempat lain. Sementara mitra-mitranya tidak mendukung. Bingung, kebingungan. Kalau Iran tenang-tenang saja. 25 kilometer lebar tersempit dari Hormuz itu pakai senjata konvensional aja terjaga kok. Itulah pertahanan Iran sesimpel itu kok. Dalam konteks laut, Amerika terjebak dengan narasi-narasi dia sendiri. Blokade lah, datangkan kapal induk lah, kapal induknya aja ada masalah kok. Harus dikirim pulang. Artinya apa? Amerika ini dalam panik. Dalam permainan catur, orang yang panik pasti melakukan langkah berikut yang makin membuat dia terperosok. Amerika lagi terperosok. Apalagi gesturnya Trump memang memperlihatkan ya bahwa dia sedang dalam keadaan yang panik dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Walaupun memang refleksinya sebetulnya terkadang menggunakan kata-kata sarkas. Tapi publik juga bisa menilai, Pak Dian. Sangat bisa menilai. Bukan hanya kata-katanya yang tidak bisa dipegang dari satu waktu, jangankan satu waktu. Dari beberapa menit ke menit yang berikutnya saja belum tentu sama tuh. Bisa ada buktinya nggak beredar di sosial media. Artinya katanya kita akan blokade tapi kita akan loloskan, kita akan lolos tapi kita semua serba berubah. Dari narasi, dari sikap, tanyakan kepada psikolog, psikiater. Dari gesture, tingkah lakunya saja, gerak-geriknya, menyapa audiens segala macam. Tanyakan mereka yang mengerti, gesturnya aja menunjukkan dia sakit. Di sini ada sakit. Ada gangguan kepribadian banyak yang memang sudah menyatakan para profesional psikolog psikiater di luar sana, termasuk juga narasumber yang sempat hadir di gestur bahwa Trump memiliki gangguan kepribadian. Tapi sebelum ke sana, nanti kita akan bahas spesifik soal gestur Trump. Kembali ke Prof. Alex. Jadi penutupan dan juga pembukaan Selat Hormuz ini menjadi sinyal taktis untuk mengukur respons Amerika Serikat. Betul. Ya, memang dari dulu Selat Hormuz itu dijadikan senjata dan kartu yang dimainkan oleh Iran. Dan tampaknya Amerika Serikat cukup repot juga ya. Meskipun dia sudah menghadirkan militernya di situ, angkatan lautnya kan. Dan Amerika mengklaim bahwa dia sudah melumpuhkan angkatan laut Iran. Tapi sampai saat ini, kembali seperti saya katakan tadi, apakah dengan kehadiran militer dalam jumlah yang besar itu, tujuan politik dia tercapai? Itu yang paling penting dalam perang. Ya, kalau tujuan politik kamu tercapai, kamu berhasil. Tapi kalau kamu dengan senjata yang luar biasa itu, tapi tujuan politik satu pun tidak tercapai, kamu tetap ada di dalam masalah. Kamu belum bisa mengklaim kamu menang dalam pertarungan itu. Jadi Anda melihatnya political objectives yang saya bilang tadi itu yang kalau Amerika bisa mencapai itu, dia baru bisa mengatakan bahwa misi militer dia untuk menyerang Iran itu berhasil. Tapi selama tujuan itu tidak tercapai, useless itu, ya, irrelevant.
Ya, seberapapun kuatnya militer Anda. Dan yang menentukan pertarungan ini ke depan, yaitu tadi, apakah Amerika bisa mencapai tujuan politiknya. Selama itu belum tercapai, berarti Iran posisinya masih sangat kuat. Berarti sekarang Amerika Serikat gelagapan dengan apa yang kemudian dia sampaikan sendiri, dia tunjukkan sendiri. Karena apa yang dia inginkan itu belum tercapai. Sementara ekonomi global merosot, di dalam negeri juga ditekan oleh publik. Approval-nya si Trump kan turun. Menurut Anda tuntutan yang disampaikan Amerika Serikat maupun Iran sejauh ini realistis nggak sih dengan 10 dan 15 poin itu? Iya, kalau dibilang realistis sebetulnya apakah itu akan disetujui oleh pihak counterpartnya, itu yang menjadi masalah kan. Dan itu yang membuat perundingan tahap kedua yang belum jelas juga ini. Deadlock. Apakah nanti bisa menghasilkan kesepakatan titik temunya di mana itu juga belum jelas. Nah, itu makanya harga minyak belum juga turun-turun karena ketidakpastian yang ada di dalam posisi kedua negara saat ini. Ya. Nah, tentu yang diharapkan adalah ya itu tadi dicarikan titik temunya, mudah-mudahan Pakistan bisa mencarikan suatu jalan tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Kalau tidak mereka tidak akan mundur. Amerika sebelum tujuan politiknya itu tercapai, saya duga dia tidak akan mundur. Ya, dan Iran juga berada pada posisi yang bertahan. Ya, karena dia masalah survival kan. Nah, rejim itu harus tetap ada di situ, orang mempertahankan kekuasaannya, dia mempertahankan kedaulatannya. Selama dia ada di situ, ya, selama dia survive, Amerika belum bisa mengklaim bahwa dia mencapai tujuannya. Pak Dian, apakah langkah blokade Amerika Serikat ini justru memperkuat posisi tawar Iran? Jelas. Masalahnya begini loh, Iran itu tidak perlu mengerahkan apapun yang masif, yang canggih. Dia hanya bilang, udah nggak boleh keluar. Ini kan yang masalahnya itu kapal yang habis ngambil minyak atau mau ngambil minyak di negara Teluk nggak bisa keluar. Dan itu kepentingan dunia. Bukan hanya kepentingan dunia, khususnya kepentingan si penjual minyak itu. Penjual minyaknya ada negara-negara Arab yang selama ini mengeroyok. Nah, sekarang mereka merasakan, mereka hanya punya penghasilan dari minyak dan gas kok. Nggak ada lain. Turis, mungkin hanya Dubai yang bisa menarik turis. Tapi negara lainnya apa yang ditarik? Nggak bisa. Berarti blokade Iran yang tidak melakukan apa-apa, tidak harus mengerahkan kapal induk segala macam, itu efektif. Tapi saya mau kembali sedikit menyinggung kalau boleh. 15 poin dan 10 poin, ini kritikal. Buat saya 10 poinnya, 15 poinnya Amerika sangat tidak rasional. Seperti pemimpinnya yang tidak punya rasio gitu ya. Tapi begini, tolong diingat 15 poinnya Amerika itu adalah masalah-masalah yang sudah selesai tahun 2015 dengan tercapainya JCPOA. Nah, kalau mau kembali ke permainan catur, JCPOA itulah permainan catur di mana tercapai remis. Sama-sama untung, sama-sama bisa menikmati hasilnya. Nah, sekarang permainan remis itu dipertandingkan lagi dengan cara yang tadi itu, menyerang dengan gegabah. Terlalu agresif, terlalu narasinya terlalu ya udahlah orang tahu nggak masuk akal, sehingga bahkan dunia pun sudah tahu yang namanya Trump sudah tidak bisa dipercaya. Betul. Artinya apa? 15 poin itu tidak masuk akal. Poinnya Iran yang 10 itu hanya menjawab kenapa mereka tidak terima yang 15. Intinya begini, kalau permainan kita lupakan caturnya, tapi kalau sekarang Amerika datang dengan common sense, pikiran sehat, akal sehat, mestinya kelemahan yang JCPOA dulu yang ada di meja, ditaruh di meja untuk dibahas sama-sama. Tapi yang terjadi di Islamabad buat saya tidak itu. Mulai dari nol kembali dengan 15 poin dibantah dengan 10 poin. Itu mulai dari nol. Permainan akan mulai sekarang lagi berlangsung, permainan catur babak kedua nih. Ketika dengan sifat agresifnya dan pemimpinnya kalap. Kalau dalam catur dia nggak punya strategi, nggak punya teknik, apa itu teknik gambit atau segala macam itu udah main asal serang. Iran pemain catur yang cerdas walaupun dia bertahap. Makanya Selat Hormuz itu bukan merupakan gerakan yang
pengerahan militer yang masif. Dia hanya mengerahkan apa yang sudah ada di pantai dia. Tolong diingat, pangkalan Amerika yang ada di 6 negara Teluk itu terbesar di Bahrain. Berapa banyak sih kapal? Ada berapa banyak? Saya rasa di Bahrain kata yang terbesar mungkin 10, 15 paling banyak. Tapi yang di kecil-kecil di Dubai itu mungkin 1, 2. Ya. Loh, Iran nggak perlu butuh kapal-kapal canggih kok. Dalam laut yang sempit, dalam selat yang super sempit, itu torpedo biasa juga akan sampai. Dan itu belum digunakan. Jadi buat saya begini, taktik yang diterapkan Amerika dengan blokade, ya udah. Namanya taktik dari orang yang panik, ya tidak tahu bahwa akibatnya tadi yang saya bilang, terperosok lebih dalam kepada kesulitan yang dia ciptakan sendiri. Jadi Amerika terperosok dari kesulitan yang diciptakan sendiri kah, Pak Alex? Prof? Ya, ada kesan seperti itu. Dan Amerika juga dari dimensi waktu itu ingin supaya ini cepat selesai. Ya kan? Karena sudah kelelahan. Itu satu. Yang kedua, dia tidak bisa bertahan dengan tekanan dari dalam negeri. Ya. Tekanan dari dunia internasional. Kemudian jangan kita lupakan bahwa Amerika Serikat sekarang ini sekutu barat itu pecah. Tidak ada satu negara Eropa yang terang-terangan mendukung Amerika Serikat. Jadi Amerika betul-betul terisolasi sekutu barat. Ya. Apakah ini bagian dari keberhasilan strategi Iran, permainan catur tadi? Bisa dikatakan begitu juga. Iya kan? Sampai-sampai ada negara Eropa itu tidak mengizinkan pangkalan Amerika di sana untuk dilewati pesawat. Dari Amerika Serikat terbang ke Iran harus mampir di Eropa kan. Nah ini merupakan satu kekalahan juga dalam strateginya Amerika Serikat. Ya. Nah apakah ini nanti akan membuat Amerika semakin agresif? Karena satu-satunya instrumen yang dia punya sekarang itu tekanan militer. Dengan menghadirkan mengomobilisasi kekuatan militer secara besar-besaran di Selat Hormuz. Gitu ya. Nah kita akan menunggu sampai besok ini untuk melihat, tapi saya ikuti perkembangan terakhir itu sudah mau diperpanjang lagi sama Trump, ceasefire-nya. Gencatan senjata. Nah apa tujuan Trump dengan itu kita juga belum tahu karena belum ada jawaban dari pihak Iran mereka mau ke Islamabad untuk hadir. Karena dari pihak Amerika Serikat sudah ingin. Iya sudah ingin, bahkan udah mau terbang. Itu menunjukkan bahwa Amerika tapi Iran belum bisa mengeluarkan maunya cepat selesai, gitu kan? Mau cepat selesai supaya dia tidak dapat karena kan ada pemilu November lagi. Jadi banyak sekali tekanan yang bagi Amerika ini yang memperlihatkan bahwa Presiden Trump agak panik dia ya. Dia tadi ingin bahwa dengan kekuatan militer itu saya bisa menyelesaikan konflik ini secepat yang dia lakukan di Venezuela, tapi jauh dari harapan dia. Trump masih menggunakan cara-cara konvensional ya, Prof. Alex, dibandingkan dengan Iran yang kemudian strateginya dikaitkan dengan era saat ini melalui platform media sosial dan digital. Jadi dia terlalu percaya dengan dia punya kekuatan keunggulan militernya itu ya, military preponderance istilahnya di dalam hubungan internasional itu. Tapi militer saja tidak cukup toh untuk menyelesaikan konflik yang kompleks seperti ini, ya. Apalagi menghadapi Iran, negara yang sudah dijatuhkan sanksi dalam zona ada perang Irak-Iran, tapi tetap bertahan, bahkan mengembangkan senjata-senjata yang tidak diduga oleh Barat bisa menghasilkan pukulan balik yang cukup efektif, gitu ya, sampai dia bisa bertahan sampai saat ini, gitu. Pak Dian, Iran mengaitkan situasi ini dengan kudeta tahun 1953. Seberapa kuat sih memori sejarah mempengaruhi strategi hari ini? Dalam konteks politik dan militer, semua yang terjadi kudeta tahun 53 sampai revolusi 79 sampai perang Iran-Irak 88 itu pasti menjadi kajian mendalam bagi kalangan militer, bagi kalangan politik. Kudeta pada waktu itu saja menunjukkan bahwa Amerika sudah bermain ketika Iran belum membayangkan ada satu rezim yang kuat. Karena dia tahu yang namanya raja itu selalu di kakinya Amerika. Tidak pernah bisa bergerak dari. Nah, tapi yang dilakukan oleh rezim monarki itu ternyata meninggalkan kesan mendalam kepada masyarakat.
yaitu penindasan yang dilakukan oleh rezim. Kalau dulu pernah ingat ada namanya pasukan rahasia yang namanya SAVAK. Itu terkenal kebiadaban dan kebrutalannya. Apa yang dilakukan SAVAK itu dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh rakyat Iran. Kembali tadi, satu generasi 25 tahun kalau secara psikologis itu biasanya orang sudah lupa. Tapi tidak dalam konteks Iran, baik politik, militer maupun masyarakatnya. Makanya kalau tadi 50 ke 79 itu kira-kira 20-an tahun terjadi lagi revolusi. Revolusi ini membongkar semua, revolusi ini dipegang. Revolusi mau diganggu tahun 80, mereka masih merasakan pahitnya monarki. Jadi perang sama Irak pun ternyata dibantu Amerika juga. Amerika kan bisanya keroyokan ya, nggak pernah berani sendiri gitu ya. Itu kalau preman kampung lah gitu kira-kira tuh. Nah, jadi juga kalah. Sekarang ini generasi baru milenial yang tidak merasakan generasi penderitaan masyarakat yang tahun 50-an itu. Amerika memperkirakan generasi milenial ini bangun tidur sudah lihat gadget, sudah lihat dunia. Dengan promosi, dengan propagandanya dianggap wah ini pasti akan tercerabut dari akarnya. Nah ternyata tidak kan? Karena kenapa? Itulah hebatnya kepemimpinan Iran. Karena kepemimpinannya berdasarkan hierarki yang jelas, ajaran yang tegas. Siapapun penggantinya tidak peduli pimpinannya tewas seperti yang terjadi sekarang, tetap melanjutkan. Dan di bawah rezim Iran ini, rezim Islam ini, rakyat merasakan yang namanya kelayakan hidup. Apa kelayakan hidup? Terpenuhinya 5 kebutuhan dasar kalau saya bilang. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Semua terpenuhi. Bahkan detik ini dalam konteks harga minyak naik, di sana harganya tetap aja 500 seliter, 500 rupiah. Artinya apa? Rakyat merupakan fondasi paling dasar dari kekuatan rezim Iran ini. Tapi saya mau menyinggung sedikit gesture bahwa yang namanya sidang ini yang akan datang tadi kan disinggung. Iran saja belum tahu mau ada sidang, ya nggak? Diplomasi lanjutan yang kedua. Ya, artinya apa? Itulah gesture yang sangat tidak bijak dan ya udah norak lah, kampungan lah. Seakan-akan dia yang menentukan jadwal sidang. Padahal dalam konteks diplomasi, salah satu prinsip adalah kesetaraan. Lo kalau udah mau datang dengan panan untuk besok gue mau datang ya, lo harus datang, nggak akan jalan. Jadi kembali ke gesture. Gesturnya Trump ini kampungan, norak. Nah sekarang tinggal kembali ke catur. Di catur itu kalau lagi berhadapan, masing-masing punya penasehat. Namanya sekondan. Sekondan itulah yang kini menjadi masalah di timnya Trump. Tapi penasehat di timnya Mojtaba, yang sekarang memimpin, itu sangat solid. Amerika akan semakin terjerumus dengan kegagah-gagahan seperti ini. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Gestur. Kembali di Gestur, Iran buka suara keras. Ketua Parlemen Muhammad Ghalibaf menegaskan Korps Garda Revolusi siap menggempur Amerika Serikat dan Israel jika gencatan senjata tak diperpanjang. Di sisi lain, Presiden Donald Trump kembali sesumbar negosiasi Amerika Serikat dengan Iran akan segera selesai dan membuat semua pihak senang. Pernyataan dari Muhammad Ghalibaf, Trump dengan memberlakukan pengepungan dan melanggar gencatan senjata berupaya mengubah meja perundingan ini dalam imajinasinya sendiri menjadi meja penyerahan diri atau untuk membenarkan kembali provokasi perang. Kami tidak menerima perundingan di bawah bayang-bayang ancaman dalam 2 minggu terakhir. Oke, langsung saja saya minta tanggapannya dari kedua narasumber, dari Pak Dian dulu deh. Kita mulai dari pernyataan ini, Anda membaca gestur penekanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel seperti apa? Sekali lagi Iran adalah pihak yang bertahan, pihak yang pertama kali diserang, bukan yang agresif, bukan agresor. Artinya apa? Dalam konteks pernyataan ini saja menunjukkan jangan pakai ancaman-ancaman untuk ketemu.
kalau tidak mau datang ke Islamabad, saya sikat. Tidak laku dengan Iran cara seperti itu, apalagi disampaikan ke orang seperti Trump yang udah jelas nggak bisa dipercaya omongannya. Tapi yang saya mau tekankan begini, kalau saja gencatan senjata gagal dan Trump benar-benar melakukan serangan yang dikatakan besar-besaran, semakin fatal. Kenapa? Apalagi kalau sebagian katanya sudah membayangkan penggunaan senjata nuklir ya. Buat saya itu terlalu jauh. Karena apa? Selama ini Iran itu masih menahan diri. Tapi saya yakin breakout program nuklirnya dia dalam seminggu 2 minggu bisa merakit sebuah senjata nuklir, saya yakin bisa. Artinya apa? Kalau saja Amerika katakan gegabah, apalagi Israel ikut-ikutan menghancurkan dengan luar biasa bahkan penggunaan. Satu hal yang pasti, itulah yang namanya mutual assured destruction. Dua-duanya hancur. Yang hancur siapa? Ya Iran memang hancur karena dia diserang duluan dan dikepung dan dikeroyok. Yang Amerika mungkin tidak hancur karena terlalu jauh. Tapi Israel pasti juga hancur lebur. Dan itu pasti tidak dikehendaki oleh rakyat Israel atau pemerintahannya. Artinya apa? Posisi Trump sekarang ini memang saya bilang tadi semakin terperosok. Sekondannya sudah menarik diri, NATO segala macam Arab sudah mulai berubah sikap. Tapi ada satu poin dalam konteks geopolitik ya. Selama ini Cina, apalagi Rusia, relatif diam. Tapi dalam konteks dunia yang saya bilang sekarang ini adalah tripolar, karena kekuatan itu Amerika, Rusia, dan Cina kan. Dalam konteks apapun, apalagi geopolitik keamanan internasional, siapapun yang menjadi musuh Amerika pasti akan menjadi teman Cina atau Rusia. Kembali ke perundingan ini, Pakistan tidak bisa terlalu diharapkan untuk terlibat dalam substansi. Karena dia sendiri kalau mau jujur memang punya senjata nuklir. Satu-satunya negara Islam yang punya senjata nuklir. Itulah yang mungkin menjadi leverage-nya di samping yang lain ya. Tapi buat saya dalam konteks JCPOA yang lalu itu yang berperan siapa? Negara-negara ketiga yang punya leverage besar yaitu Cina, Rusia, Inggris dan Prancis ditambah Uni Eropa. Mereka lah yang merumuskan poin-poin yang bisa menjembatani ini. Poin butir-butir seperti ini mungkin sulit akan muncul dari negara seperti Pakistan. Saya membayangkan kalau si timnya Trump waras, pasti akan mempertimbangkan hal ini dengan mulai melibatkan pihak ketiga seperti Cina. Karena Cina lah yang bisa merombak sikap Trump. Contohnya paling gampang, dia bilang blokade, yang namanya kapal Cina yang membawa minyak untuk Cina nggak akan berani dicegat. Artinya apa? Leverage-nya Cina begitu ditakuti oleh yang namanya Trump. Trump kan nggak berani kalau ngadepin orang besar, berani kan sama anak kecil. Padahal dia udah tua. Masalahnya Trump juga sebetulnya yang ada di belakangnya mungkin sudah memberikan arahan yang benar, tapi dia punya keputusannya sendiri. Ya itulah. Oke. Prof. Alex, jadi kalau melihat pernyataannya tadi yang sama-sama kita simak ya dari akun X, ini jelas menegaskan bahwa Iran nggak mau Amerika melakukan cara-cara ancaman. Ya, itu saya kira bagian dari kecerdasan Ketua Parlemen Iran ya, Ghalibaf itu. Untuk tampil di dalam situasi di mana tensi sekarang makin tinggi, peran media juga sangat penting untuk tampil penuh percaya diri, ya, tampil gagah, ya kan? Juga mungkin untuk konstituen di dalam negeri ya. Tapi pada akhirnya itu hasil akhir dari suatu pertarungan seperti ini atau permainan catur seperti ini seperti tadi. Perumpamaan yang Anda gunakan akan ditentukan di battlefield, ya, di medan tempur. Ya, kalau ini kita mengandaikan nanti solusinya ini ke arah militer, itu eskalasinya akan luar biasa sekali. Nah, sekarang tinggal kita tanyakan, apakah Iran sudah mengeluarkan senjatanya yang paling mengancam Amerika Serikat atau Israel? Kalau dia masih punya senjata itu, maka nanti apa yang dikatakan Pak Dubes itu nanti bisa terjadi,
ya Israel harus berhati-hati, eksistensinya bisa dalam ancaman yang sangat serius, ya. Nah, tetapi kalau misalnya skenarionya bahwa secara militer Iran itu sudah senjatanya udah hampir habis, nah itu membahayakan buat Iran juga. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ketika satu kapalnya kemarin ditahan oleh Amerika Serikat di blokade di Selat Hormuz itu saya perhatikan Pak Dubes tidak ada perlawanan dari Iran, begitu ya. Nah, Nanti saya tambah di buku itu. nanti Pak Dubes bisa komentar di situ juga ya. Tidak adanya perlawanan signifikan seperti itu, bisa banyak kemungkinan yang terjadi. Itu bagian taktik dari Iran, atau juga menunjukkan bahwa memang tidak ada instrumen untuk menghadapi itu. Prof. Alex dan juga Pak Dian, kita mau lihat juga pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump berikut ini. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Oke, tadi kita sudah melihat pernyataan dan gesturnya Donald Trump. Mulai dari siapa dulu nih? Pak Dian ya. Saya menjawab sedikit saja tentang kenapa tanker Iran diserang diam saja. Satu, karena di lautan internasional. Kedua, karena tidak barang yang dibawa artinya bukan punya Iran. Artinya itu buat negara yang mengimpor. Jadi faktor-faktor yang lebih sifatnya pragmatis ya. Dan tidak ada korban jiwa setahu ini. Karena tembakannya buat saya lebih tembakan peringatan, tapi bukan disasarkan kepada jantung kapalnya atau katakan tempat kemudinya segala macam. Itu menurut saya. Tapi kembali, ini susah ya mendengarkan orang kurang ajar karena 47 tahun dianggap melakukan hal-hal ini. 47 tahun revolusi, pernahkah Iran menembakkan satu butir peluru ke tetangganya? Kan semua aman-aman saja. Kalaupun ada insiden putusnya hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi, itu kan karena di Arab Saudi ada mulahnya Syiah Iran yang digantung. Dibalas oleh Iran. Sekali lagi, Iran membalas dengan membakar kedutaannya Saudi. Putus. Siapa yang dua-dua negara Islam, satu Sunni, satu Syiah. Siapa yang bisa menamaikan? Apakah negara besar yang ngaku-ngakunya toleran, ngaku-ngakunya anggota OKI, non-blok seperti Indonesia? Tidak laku. Yang menyelesaikan Cina. Itulah peran Cina bahwa dia punya leverage kedua negara ini. Mau nggak damai? Mau, tapi apa? Gue dapat apa kalau damai sama Iran? Maunya apa? Invest dong di gue. Cina invest ke Iran, Cina invest ke Saudi, dua. Tapi gue juga kasih dong minyaknya dengan harga murah. Iran ngasihnya murah, Saudi. Semua happy. Itulah fungsi seorang mediator yang bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang lain dengan segala hormat sekarang, walaupun Pakistan itu tetap berkoordinasi ya sama Arab Saudi, Turki dan Mesir. Tapi memang leverage-nya tidak seperti Cina. Makanya saya bilang tadi bahwa Cina mungkin harus masuk jump in karena omongannya semakin ngawur nih. Oke. Coba Prof. Alex tambahkan gestur dari Donald Trump. Katanya sih akan melakukan perundingan yang baik-baik saja percakapannya begitu dengan Iran. Tapi tetap terselip kata-kata sarkasme untuk Iran. Ya, itu kan bagian dari retorika politiknya Trump untuk memberikan legitimasi terhadap polisinya untuk konsumsi dalam negeri. Sebetulnya, ya. Bahwasannya dia ingin mencari pembenaran mengapa dia serang Iran lebih dulu. Kan orang Amerika sudah mulai mempersoalkan ini kita bayar pajak nih banyak untuk perangnya Trump. Nah, dia sekarang sedang mencari pembenaran, makanya dia narasikan kembali tadi 47 tahun itu dia melakukan apa-apa yang oleh Iran ya. Nah, apa kejahatan yang dilakukan oleh Iran dalam tanda petik ya. Nah, itulah bagian dari apa yang ada di belakang omongannya Trump ya. Nah, apa yang terjadi setelah ini? Saya menduga bahwa Trump itu tidak sabar lagi untuk menyelesaikan yang saya bilang tadi ya, eskalasi militer. Tapi itu juga sangat bergantung kepada senjata apa yang dimiliki oleh Iran saat ini untuk menghadapi serangan masif dari Amerika Serikat yang sudah siap
mau menyelesaikan ini. Karena saya tidak membayangkan ada perundingan tahap ketiga. Ini kan tahap kedua kan? Iya. Nah, tahap pertama gagal, tahap kedua. Nah, kalau yang kedua ini katakan nanti sampai perkembangan saat ini tidak ada respon dari Iran, tadi dengan pernyataan Kuta Parlemen itu ya, maka satu-satunya alternatif yang tersisa adalah militer. Eskalasi dan itu Eskalasi. skalanya akan lebih besar. Eskalasinya akan lebih besar, lebih masif dan lebih decisive dari sudut pandang Trumpnya ya. Nah, tapi tentu saja apakah dia berhasil dengan itu sangat bergantung kepada natur dari resistensi yang nanti Iran akan respon begitu ya. Nah, karena itu kita masih bisa berharap bahwa ada pertemuan di Islamabad ya, negosiasi yang kedua ini. Kita masih berharap seperti itu ya. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, maka yang tersisa itu hanya penyelesaian secara militer. Pak Dian, Iran menolak negosiasi lanjutan, ini apakah strategi tawar atau sebenarnya udah menjadi saya jalan berapa kali di berbagai stasiun atau forum menyampaikan hati-hati memiliki atau menyampaikan narasi. Iran tidak menolak. Ya. Masalahnya Amerika itu seakan-akan oke, kalau ceasefire sampai ceasefire enggak ada kesepakatan, saya akan tadi mengancam. Artinya apa? Kalau gitu kita lanjutin sidang, saya mau datang ke Islamabad. Itu yang disampaikan. Ya. Bukan menolak ya, kita klarifikasi. Tapi belum ada jawaban. Ya. Apa terus Iran sebagai negara berdaulat, wah dia datang tuh, wah gue juga datang deh. Apa seperti itu? Wah malah itu melecehkan negaranya sendiri. Jadi bukan menolak, tapi tidak, gesturnya Trump itu sangat tidak sopan, sangat arogan, sangat kampungan, karena tidak mengundang pihak lawan. Nah, mengundangnya mungkin tidak langsung. Gua undang Iran, bisa lewat Pakistan, tuan rumahnya Pakistan kok. Tolong sampaikan undangan Pakistan kepada Iran. Pakistan nyampaikan tuh diundang, mau datang nggak? Gitu dong. Itu tata cara diplomatik, gesture diplomatik yang waras. Nah, kalau dibilang tadi, apakah ini jalan buntu? Dalam diplomasi tidak ada kata buntu. Selalu diupayakan. Tolong diingat, JCPOA itu tidak dalam 1-2 minggu, tapi 13 tahun. Itu pun tanpa perang. Kalau ini dengan perang, tinggal yang namanya Trump. Buat saya bisa cepat. Satu syaratnya, Trump diganti. Oke, ini syaratnya berapa lama bisa dikabulkan? Ya. Trump diganti dan kita masih melihat ini perang sepertinya masih akan panjang, Prof. Alex. Ya, saya pikir tadi tentu ada mekanisme tersendiri di Amerika Serikat untuk penggantian presiden ya. Kalau memang Trump bisa disingkirkan, mungkin masalah ini bisa cepat selesaikan, tapi tidak sesederhana itu kan. Karena itu kita tetap berharap di samping pernyataan-pernyataan para pemimpin di media yang sudah kita dengar tadi baik dari pihak Amerika maupun dari pihak Iran, di belakang itu tentu masih ada upaya-upaya yang mereka lakukan, sehingga pada menit-menit terakhir nanti saya optimis bahwa pertemuan itu akan segera terjadi. Kenapa? Karena kedua-duanya juga tidak ingin penyelesaian militer, karena penyelesaian sangat berbahaya. Tidak baik untuk ekonomi global, tidak ada pihak yang diuntungkan kalau ambil cara militer, ya. Cuma sekarang ini kan sudah sampai pada tahap mempertaruhkan martabat, ya, harga diri dari masing-masing baik Amerika maupun Iran kan. Makanya ada silang pendapat jadi, tidak jadi, siapa yang duluan inisiatif mengundang dan lain sebagainya, simpang siur. Bagi kita yang ikut berita juga jadi bingung kan. Nah, tapi di samping itu saya pikir ada di belakang layar ya pembicaraan menuju kepada kesepakatan oke kapan bertemu. Karena kalau pertemuan kedua ini tidak jadi, itu berita buruk bagi semua. Berarti eskalasi tidak dapat terhindarkan lagi ya, dan akan menjadi skala yang lebih besar. Ya, cara apa lagi? Karena Amerika udah terlanjur ada di sana, ya, dia tentu tidak mau hadir tanpa tujuan politiknya tercapai kan? Ya. Jadi tidak ada tujuan politik Amerika maupun Israel yang tercapai saat ini selain pemboman yang sporadis kan selama ini. Tapi tujuan politik yang tercapai apa? Tidak ada. Nah ini yang membuat si Trump ini desak terus. Mari kita berunding, sedikit memaksa seperti kata Pak Dubes tadi ya.
sedikit memaksa. Tapi kan Iran tidak bisa dipaksa begitu saja, toh. Ya. Harus ada sesuatu yang dia dapatkan dari perundingan itu. Pak Dian, terakhir kan Trump memberikan pernyataan bahwa akan memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Apa yang Anda bisa baca dari gesture Trump ini? Kalau pernyataan itu benar, berarti obat yang diminum Trump bekerja dengan baik. Lagi waras ya? Lagi waras. Dan tidak salah obat. Kira-kira begitu. Tapi buat saya begini, kalau dibilang diperpanjang, itulah perkembangan yang sangat realistis yang bisa ditempuh. Karena apa? Perundingan kedua ini pun belum tentu akan bisa berjalan selama tidak ada agenda yang jelas di atas meja. Kalau agendanya masih 15 poin lawan 10 poin, tidak akan selesai. Cuma bilang, wah Iran deadlock akhirnya ya. Artinya melanggar segala macam, kata dia. Harus ada paling tidak agenda sesingkat apapun yang harus menjadi topik pembahasan yang disepakati. Nah, agenda yang singkat seperti ini, itulah yang seharusnya bisa disiapkan oleh mediator, yaitu Pakistan. Yang saya yakin, tadi saya sudah singgung, di awal-awal perundingan ini sudah diakui bahwa Pakistan ini yang dikedepankan, tapi di belakangnya itu tadi Saudi, Turki, dan Mesir. Tapi ingat di bagian awal juga, pertemuan yang sudah berlangsung itu, Trump menyebut ada kontribusi Cina. Berarti apa? Trump mempertimbangkan faktor Cina. Artinya lebih jauh, Cina diperhitungkan bisa menjadi faktor yang akan menentukan kelanjutan konferensi atau perundingan yang berikut. Nah, kalau ini benar, doa kita pun belum tentu mempan kalau ngadepin orang seperti Trump. Ya udah kita lihat aja, betul tidak dia mau datang dengan agenda. Kalau tidak, pertemuan tidak akan ada. Kami akan kembali usai jeda, tetap di Gestur. Amerika Serikat mulai mengumpulkan kekuatan militer. Kapal induk USS Abraham Lincoln dikerahkan. Amunisi disiapkan dan sinyalnya jelas. Tekanan makin nyata. Di saat yang sama, satu kapal Iran disita di Teluk Oman dan Washington menyebut ini penegakan sanksi. Tapi pertanyaannya, benarkah ini soal hukum atau cara halus untuk menghindari label perang? Saya ingin tanya dulu ke Prof. Alex, pengerahan kapal induk seperti USS Abraham Lincoln ini, apa arti strategisnya dalam konteks konflik ini? Ya, biasanya yang kita pelajari ya di dalam penyelesaian konflik seperti ini, diplomasi dan tekanan militer itu berjalan beriringan, hand in hand, ya kan? Supaya tekanan militer itu dimaksudkan untuk ya memenangkan apa yang akan dia bawa ke dalam perundingan itu kan gitu, ya. Jadi jelas sekali Amerika menggunakan instrumen military pressure, ya, atau juga memberikan sinyal kalau tuntutan saya diterima, maka persenjataan saya sudah siap untuk menyelesaikan alternatif yang bukan diplomasi, which is penyelesaian secara militer, ya. Itu maksudnya military pressure di dalam diplomasi seperti ini, ya. Jadi dua-duanya itu berjalan beriringan. Karena tujuan dia tadi untuk mencapai apa yang nanti dia mau usulkan di dalam perundingan itu kan. Kalau dia hanya sekedar berunding, mungkin tidak terlalu kuat. Tapi untuk bisa mencapai itu dia tambahkan dengan tekanan militer. Seperti penahanan kapal itu bagian dari itu ya, dugaan saya ya. Sekarang kita melihat bagaimana respon dari Iran, ya. Apa yang dia tawarkan sehingga nanti bisa cari titik temunya. Kalau skenarionya seperti itu, kita bisa optimis bahwa pertemuan yang kedua ini nanti bisa menghasilkan kesepakatan, ya. Karena itu adalah solusi terbaik baik untuk Iran maupun untuk Amerika Serikat, ya. Jangan sampai ke solusi militer, karena tidak ada pihak yang diuntungkan juga. Akan banyak jatuh korban yang tidak dikehendaki, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal tunggu dalam 1-2 hari ini bagaimana Iran dan timnya itu merespon itu, begitu kan?
tadi kan si Trump juga memperpanjang ceasefire itu kan, tanpa batas, ya kan? Artinya dia masih memberi kesempatan kepada Iran untuk memberikan respon. Kita tunggu aja bagaimana respon dari Iran. Gimana Pak Dian kira-kira respon seperti Kalau apa? respon apa yang harus direspon? Amerika tidak datang dengan usulan baru kok. Apa yang harus direspon? Tidak ada. Dengan military pressure itu tadi? Dengan military pressure. Buat saya, military pressure ini tolong diingat ya. Yang namanya kapal Amerika itu ada di Laut Bebas, di Laut Oman, di luar Teluk Persia. Jadi dikirim berapapun kapal, dia nggak akan berani masuk ke Teluk Persia. Pasti hancur, apalagi dengan gegabah. Tanpa alasan apapun saja, kapal induk yang sebelumnya ini apa yang kan ada satu, tadinya dua kan, tapi satu dikembalikan kan, karena ada gangguan itu tuh urusan WC-nya, toiletnya kan, ribuan pasukannya nggak bisa buang hajat. Bayangin kapal yang triliunan dolar bisa terganggu sama urusan buang hajat. Buat saya itu udahlah, jangan gagah-gagahan deh Pak Trump, ya. Kalaupun satu grup kapal induk itu biasanya didampingi berapa? 9 kapal di Laut Bebas. Selama ini juga sudah nongkrong mereka, nggak bisa ngapa-ngapain. Deterrence apa? Tolong diingat, rudalnya Iran itu tahun 2012 ketika saya datang di Iran sudah bisa terbang di atas kapal induknya. Itu 2012. 2012. Makanya ada videonya tuh, silakan saksikan. Buat saya, kalau kapal induk Amerika berani-beranian mendekat dan memasuki perairan Iran, selesai. Itu nggak perlu macam-macam kok. Mungkin 1 rudal, 2 rudal saja kena pangkalan. Kapal induk itu nggak bisa apa-apa. Kapal terbangnya nggak bisa terbang, pasukannya mau mendarat di mana? Kalau dia bilang di situ ada 5.000 orang tentara, nggak akan. Buat saya begini, kalau tadi dibilang apa itu deterrence, deterrence-nya deterrence gombal, udah nggak laku. Itulah tadi kelanjutan kepanikan. Jadi biarin aja dia mau gagah-gagahan. Iran cuma bilang begini, oke, diperpanjang tanpa batas. Diperpanjang tanpa batas, gencatan senjata. Bukan hal yang aneh ya. Korea Utara, Korea Selatan itu sampai sekarang masih gencatan senjata dari perang tahun 52, 53. Ya, statusnya masih gencatan senjata. Jadi bisa saja orang bisa bilang itu akan itu udah jadi permanen. Tetap aja gencatan senjata tidak terbatas. Itu maknanya. Artinya apa? Kalau ini dinyatakan di gencatan tidak bersenjata tidak terbatas, buat saya masalah ini sudah selesai. Artinya Amerika akan menarik mundur, status quo akan terjadi, masing-masing negara khususnya Israel dan Iran akan mulai rekonstruksi kembali pembangunan infrastruktur mereka dan infrastruktur sipil yang hancur. Situasi akan kembali stabil dalam konteks gencatan senjata yang tidak menentu ini. Jadi ini bukan soal deterrence, Prof. Alex. Ya, kalau skenario yang dikatakan Pak Dubes Dian tadi terjadi, tentu berita baik ya. Bahwasanya semua kembali kepada situasi normal, status quo begitu kan. Tapi saya menduga, saya berbeda pendapat ini Pak Dubes. Silakan. Karena Amerika tidak akan, atau Trump dalam hal ini ya, tidak akan menerima itu sebelum tujuan politik dia tercapai. Ya, karena cost yang dia udah buang ini sudah terlalu tinggi untuk tidak mendapat apa-apa. Too much. Ya, yang dikorbankan Amerika dengan pengerahan militernya ini. Tapi sampai saat ini kita belum tahu ya seperti apa proposal baru yang mau disampaikan Amerika Serikat di dalam pertemuan yang kedua di Islamabad ini. Tapi saya menduga tidak lari jauh dari tuntutan dia sebelumnya. Soal uranium, ya, soal uranium Hormuz. itu, ya, Selat Hormuz karena ekonomi global kan, tidak akan berubah dari itu. Apakah itu kemudian bisa diterima oleh Iran atau tidak? Kita juga masih tanda tanya, ya kan? Seperti apa nanti solusinya itu yang sangat bergantung kepada istilahnya itu sticking point. Nah, sticking point dari Amerika udah jelas kan, stop pengayaan uranium untuk militer, Selat Hormuz harus bebas, navigasi perdagangan internasional supaya ekonomi global jadi normal kembali, paling tidak 2 itu ya. Dari Iran, tentu Amerika tidak boleh ada di Selat Hormuz dan rejim itu tetap survive. Masalahnya Iran
tetap negara berdaulat. Iya, masalahnya apakah Iran juga mau Ya, mengiyakan soal Ya. kekayaan uranium ini gitu kan? Di mana titik temu dari masing-masing sticking point yang saya bilang tadi, itu yang masih tanda tanya besar, dan itulah tujuan dari diplomasi tahap kedua ini yang belum jelas juga apakah terjadi atau tidak kan? Ya. Pak Dian, AS mencoba membingkai aksi militernya sebagai penegakan hukum. Apakah ini bagian dari strategi legal warfare? Tolong, dari awal perang ini, apakah Amerika mematuhi hukum? Melanggar hukum internasional. Apakah dia mematuhi? Kan tidak. Justru dia melanggar. Negara lagi diam diserang. Apalagi bulan puasa. Nah, ya, kok sekarang mau memakai narasi menegakkan hukum? Siapa? Lu, kalau anak Betawi bilang, lu aja ngelanggar hukum terus, kok sekarang mau bilang ini penegakan hukum? Hukumnya siapa gitu loh? Kan bukan hukum Amerika dan kan hukum internasional. Hukum yang dibuat oleh Trump sendiri. Nah, itulah maunya Trump. Tapi kan dia narasinya ini kan dalam konteks hukum internasional. Lah dia nggak pernah menghormati kok sekarang mau ngomong penegakan hukum, nggak akan ada yang percaya Amerika, Trump, lupain. Jadi lebih baik jangan pakai narasi yang membodohkan dunia gitu loh. Dunia ini udah pinter loh, Trump bukan kayak Anda. Prof. Alex, silakan ditambahkan. Ya, saya kira itu hanya retorika aja ya. Ya. Amerika tidak serius untuk melakukan penegakan hukum, itu hanya bagian dari cyber yang mereka lakukan ya. Ya, lebih itu merupakan bagian dari tekanan yang terus dilakukan oleh Amerika untuk memaksa Iran datang ke meja perundingan. Lagi-lagi dengan ancaman, tapi dengan Iran nggak ancaman. mau lagi dengan ancaman. Iran sampai saat ini belum bersedia ya. Nah, mungkin ini juga Pak Dubes yang kita ikuti di dalam berita selama ini. Ya. Iran belum memberi respon itu karena mereka katanya tidak satu suara juga ini. Ada kelompok moderat, ada kelompok garis keras. Di dalam tubuh Iran. Ada IRGC, ya, ada kelompok sipil yang juga berbeda pendapat dalam hal ini. Sehingga sulit mau mendengar yang mana. Itu dari komentarnya Amerika Serikat ya. Ini suatu kondisi juga yang menentukan akhir dari perundingan ini ya. Soliditas dari rejim Iran sendiri. Ya kan? Ini berkaitan dengan buka tutup Selat Hormuz itu tadi ya, Prof? Berkaitan juga dengan perundingan ini. Gitu kan, mereka harus muncul dengan satu suara kan. Berunding atau tidak berunding. Kalau berunding, apa proposalnya? Ya. Nah, tentu idealnya kan harus satu suara ini kan. Meskipun ada kelompok moderat, ada kelompok garis keras, ya kan, ada IRGC, ya, Garda Revolusi, ada pemimpin sipil, ya, ada presiden, ada menteri luar negeri yang moderat, gitu ya. Nah, apakah mereka bisa muncul dengan satu suara, itu juga menjadi bagian dari yang variabel yang harus ditambahkan. Di butir ini, Prof, maaf sekali, ketika negara kita dihancurkan, tidak ada kata, oh ada oposisi. Semua satu suara. Yang penting harus menghadapi dia. Jangan sampai merajalela menghancurkan negara kita. Saya kira tidak ada kaitan moderat atau sipil dan sebagainya. Kalau pemerintahan sipil pasti tunduk sama yang namanya arahan Ayatollah Rahbar, pemimpin besar. Pasti itu doktrin Iran. Tapi kalau katakan ada oposisi yang kemarin demo itu sudah diberangus. Tidak akan mampu bergerak lagi. Percayalah. Karena tadi saya bukan oposisi itu, tapi moderat dan garis keras di dalam. Kali ini pemilihan, kalau dalam pemilihan Ayatullah mungkin saja ada yang pihak menghendaki Ayatullah yang lebih moderat. Ya, kalau situasinya seperti normal. Tapi Ayatullah yang lagi memimpin dibunuh, buat saya rakyat tidak ada kata lain harus bisa membalas. Jadi buat saya oposisi dalam kaitan Iran saat ini tidak ada. Semua satu suara harus bisa menghadapi Amerika. Kita tentu publik sekarang bisa menjadi dibuat bingung, khawatir begitu ya. Kondisi psikologis juga mental dari para penduduk dunia juga mungkin ya sekarang sudah merasa cemas, was-was dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Tapi paling tidak apa yang perlu dilakukan sikap Indonesia, Pak Dian? Pertama, saya harus sampaikan ini. Yang namanya ceasefire tidak terbatas bukan barang baru. Ya, Korea Utara, Korea Selatan itu sekarang
statusnya gencatan senjata tidak terbatas. Aman-aman aja tuh. Yang satu tetap membangun, yang satu juga membangun. Ya, padahal di situ ada nuklir. Lebih dahsyat lagi kalau sampai salah hitung nih, ya kan? Iran belum punya nuklir, untungnya senjata nuklir. Artinya bukan hal yang aneh. Buat saya yang terbaik sekarang ini adalah kalau Trump waras, yaitu gencatan senjata tidak terbatas. Itu yang paling pragmatis. Nah, kalau ditanya peran Indonesia dari dulu sampai kapanpun, saya akan bilang dalam konteks perang Timur Tengah atau dimanapun, jangan mimpi Indonesia bisa berperan. Apalagi menjadi mediator. Kita tidak punya leverage. Kalau ditanya apa perang skala besar dampaknya apa? Satu, perang seperti ini aja kita dampaknya udah seperti ini. Padahal di Iran sendiri harga minyak tetap Rp500 seliter. Tolong dicatat nih dalam kondisi. Tadi dikatakan, Prof, maaf, tertutup buat saya 47 tahun sanksi. Khususnya dari 2002 yang lebih berat itu. Iran aman-aman aja tuh, saya bilang nggak ada orang miskin. 5 kebutuhan rakyat terpenuhi. Jadi secara ekonomi pun Iran sudah terbiasa dengan kesulitan. Nah, kalau sekarang dikatakan apa Indonesia, buat saya tanpa perang besar pun sudah kena. Kalau mau jujur lagi, Indonesia tanpa ada perang pun krisis berkali-kali. Terima kasih. Tapi gimana nih Prof Alex menanggapi situasi katakanlah skenario terburuk yang mungkin akan terjadi ke depan? Beda pendapat sedikit dengan Pak Dubes ya. Kemarin kalau memang ekonominya baik-baik saja, kenapa di awal Januari ada demo besar-besaran? Dan banyak juga yang terbunuh ya, demonstran itu. Nah, karena itu membiarkan gencatan senjata yang diperpanjang oleh Trump itu, saya pikir Iran dirugikan. Karena kalau blokade dia tetap itu, berarti Iran nggak bisa ekspor. Income dia nggak lancar juga. Jadi ini bagian dari strategi Trump untuk mengkombinasikan tekanan militer dan ekonomi. Karena kalau dia tidak bisa ekspor minyaknya dari Selat Hormuz itu, dari mana income-nya? Untuk memperbaiki ekonomi, memenuhi tuntutan dari demonstran di awal Januari. Kan jadi tambah sulit ya kan? Jadi itu bagian dari strategi Trump. Oke, saya perpanjang ini ceasefire. Tapi Anda akan kesulitan ekonomi. Anda tidak bisa ekspor. Anda tidak bisa impor juga. Nah, mungkin itu bagian dari strategi dia untuk memaksa Iran, come, datang untuk berunding. Let us talk. Kan gitu maksudnya. Nah, apakah Iran akan tunduk begitu saja? Juga kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan ada titik temunya gitu ya. Karena tidak bisa ekonomi global ini disandra oleh Amerika maupun oleh Iran. Harus jalan kan ekonomi ini kan. Kita tentunya berharap ada titik temu, meskipun dalam kondisi saat yang ini terbaik ya. Nah, mengenai peran Indonesia juga tadi saya setuju dengan Pak Dubes. Kita tidak bisa berperan banyak sebetulnya di situ. Kita hanya normatif aja. Kita berhubungan baik dengan Amerika, hubungan baik dengan Iran juga. Karena itu seruan-seruan dari Indonesia saya duga akan tetap normatif. Misalnya menyerukan diplomasi, jangan menyelesaikan secara militer. Hanya sebatas itu. Kita tidak bisa go beyond that. Terima kasih kedua narasumber kami atas perspektifnya pada kesempatan gestur episode ketiga kali ini. Prof Alexios Jumadu, Guru Besar Politik Internasional OPH. Dan juga Pak Dian Wiranjurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan periode 2012-2016. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.